Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih yang berjalan di atas bumi dengan merendahkan diri, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang memuat keselamatan." Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 63. Dalam ayat tersebut mengandung makna tentang tawadhu atau rendah hati. Dalam artian umum, tawadhu adalah perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, atau merendahkan diri agar tidak kelihatan sombong, angkuh, congkak, besar kepala, atau semacamnya. Berkenaan dengan tawadhu, ternyata sebuah riwayat mengisahkan tentang 6 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditinggikan derajatnya karena sebab mereka merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahwa makhluk-makhluk itu bukanlah manusia saja. Lantas makhluk apa sajakah itu? Simak ulasannya sampai akhir. Yang pertama, gunung judi. Salah satu makhluk yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena dia merendahkan dirinya ialah gunung judi. Kala itu Allah Subhanahu wa taala pernah mengumumkan kepada seluruh gunung-gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada gunung-gunung itu, "Sesungguhnya aku hendak melabuhkan bahtera Nuh dan orang-orang beriman yang ada bersamanya pada salah satu sebuah gunung di antara kamu sekalian." Setelah gunung-gunung itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka bersikap congkaklah dan sombonglah hampir semua gunung-gunung itu dan angkuh pula. Sedangkan ada satu gunung yang bernama Judi merendahkan dirinya seraya berkata, "Dari mana aku memperoleh kemuliaan sehingga Allah sudi melabuhkan bahtera Nabi Nuh padaku?" Maksudnya, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala melabuhkan bahtera Nabi Nuh di gunung Judi, sedangkan gunung Judi merasa bahawa dirinya tidak memiliki kemuliaan apapun dan merasa tidak mungkin mendapat kemuliaan untuk dijadikan tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Karena kerendahan diri gunung Judi itu, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan melebihi dari gunung-gunung yang lainnya dan kemudian mendaratkan bahtera Nabi Nuh alaihi salam itu padanya dikarenakan kerendahan hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud, "Wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit atau hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 44. Wahai sahabatku, gunung Judi ini berada di wilayah Jazirah atau Mesopotamia dekat Mosul. Dan setelah bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas gunung Judi, maka berkatalah gunung-gunung yang lainnya, "Ya Tuhan kami, kenapa engkau lebih mengutamakan Judi daripada kami, padahal dia adalah gunung terkecil di antara kami?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sesungguhnya dia telah merendahkan diri di hadapanku, sedangkan kamu semua bersikap sombong. Padahal pastilah bagiku bahwa siapa saja yang merendahkan dirinya hanya padaku, maka aku tinggikan dia, dan siapa yang sombong, maka aku rendahkan dia." Yang kedua, gunung Tursina. Selain gunung Judi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya ialah gunung Tursina. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pula kepada seluruh gunung-gunung seraya berfirman kepada mereka, "Sesungguhnya aku hendak berbicara dengan salah seorang hambaku di atas dirimu." Namun saat itu gunung-gunung malah bersikap congkak pula. Maksudnya gunung-gunung itu seluruhnya sombong. Selain hanya gunung Tursina saja, hanyalah dialah yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung Tursina berkata, "Siapalah aku ini sehingga Allah berkenan berbicara dengan salah seorang hambanya di atas diriku?" Karena sebab sikap rendah diri dari gunung Tursina itu, maka pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam terjadi di atas gunung Tursina. Dan inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gunung Tursina dengan menjadikan gunung Tursina sebagai tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikan Nun. Makhluk Allah yang ditinggikan derajatnya berikutnya ialah ikan Nun, yang merupakan ikan yang telah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada seluruh ikan-ikan pada saat itu, "Sesungguhnya aku hendak memasukkan Yunus ke dalam perut salah seekor dari kamu sekalian." Namun hampir semua ikan bersikap sombong pada saat itu, selain seekor ikan saja. Seekor ikan ini berkata dengan sangat rendah hati, "Siapakah aku ini sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan perutku sebagai wadah yang memuat nabinya?"
maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ikan yang merendahkan diri ini dan memuliakannya dikarenakan kerendahan hatinya. Dan ikan ini menurut riwayat bernama Nun, yaitu ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari. Menurut suatu riwayat pula dikatakan bahawa ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ini masih hidup hingga hari kiamat tiba. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya dia termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan itu sampai hari bangkit. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Dan perihal tentang kisah Nabi Yunus ini bisa dilihat dalam Al-Quran pada Surat As-Saffat. Yang keempat, lebah. Lalu makhluk berikutnya ialah lebah. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada semua binatang terbangsaan itu seraya berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku hendak meletakkan minuman pada salah seekor dari kamu sekalian yang memuat obat bagi manusia. Namun binatang-binatang terbangsaan itu semuanya bersikap sombong dan congkak selain lebah saja. Karena lebah saja yang berkata, siapakah aku ini sehingga Allah berkenan menaruh minuman itu padaku? Maka Allah mengangkat derajatnya dan meletakkan minuman yang memuat obat itu padanya dikarenakan kerendahan hatinya. Wahai sahabatku, ada yang menarik dari seekor lebah ini, karena selain mendapatkan kemuliaan dari Allah karena kerendahan hatinya, lebah juga dijadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Surat itu bernama An-Nahl yang berarti lebah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berfikir. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bahawa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah ya Subhanahu wa taala yang paling mulia. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi juga Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun juga memimpinnya para nabi dan Rasulullah. Beliau begitu mulia di sisi Allah dan di sisi makhluk karena beliau dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa. Dan tahukah kalian bahawa ada suatu riwayat mengisahkan tentang salah satu sebab yang menjadikan Rasulullah SAW mendapati kemuliaannya mengungguli daripada Nabi dan Rasul-Rasul lainnya, yaitu pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengetes dengan bertanya kepada beberapa nabi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berfirman kepadanya, siapakah kamu? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aku adalah Al-Khalil, yaitu kekasih Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, siapakah kamu? Lalu Nabi Musa menjawab, aku Al-Kalim, yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapakah kamu? Maka Nabi Isa menjawab, aku adalah Ar-Ruh, yaitu ruh dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah kamu? Maka Nabi Muhammad menjawab dengan sangat rendah hati, aku ini adalah anak yatim. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi lainnya, yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda," dan sungguh kelak Tuhan pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau merasa puas. Al-Quran Surat Az-Zuha ayat 5. Dan sungguh pula sebenarnya begitu tinggi kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang mukmin. Lalu makhluk berikutnya ditinggikan derajatnya ialah orang mukmin yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud dan mengesahkannya. Maka mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, lalu senantiasa mendapat cahaya dari Tuhannya. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim, lalu mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Karena balasan bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah ialah kebaikan dan surganya.
Wahai sahabatku, itulah 6 makhluk yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena mereka merendahkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang rendah hati sehingga keselamatan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.